penting aman tentang dan hari ini kita bakalan nanti tentang bagaimana kita berlebaran. Nanti saya tulis biar nggak polos-polos banget, bukan ya kan, kayak belum ngaji banget gitu. Insya Allah kita bakalan banyak belajar. Dicatat terus, insya Allah di akhir kajian kita akan ada quiz karena temanya yang menarik. Kita akan siapkan dulu. Ya kan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini sudah pegang kesempatan, silakan kajian kita sudah selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para ikhwan akhwat, para jamaah Masjid Astra yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas tentang apa saja perkara-perkara sunnah-sunnah yang harus diperhatikan ketika kita menyambut hari kebahagiaan, hari kemenangan, yaitu hari Lebaran ya. Sebagaimana kita tahu bahwasanya di antara ciri khas dari hari raya kaum muslimin itu adalah hari raya tersebut terjadi setelah ibadah dan dibuka dengan ibadah. Terjadi setelah ibadah dan dibuka dengan ibadah. Seakan-akan kebahagiaan tersebut adalah kebahagiaan setelah beribadah. Kita punya dua hari raya besar, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Idul Fitr dibuka dengan ibadah berpuasa selama sebulan, ya. Seorang berpuasa selama sebulan, berjuang mengalahkan hawa nafsu, ya. Tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu kemenangannya dengan Idul Fitr, dengan lebaran. Demikian juga Idul Adha. Idul Adha diawali dengan ibadah-ibadah haji, terutama di bulan haji yang mulai dari di Mina, kemudian di Arafah, kemudian di Muzdalifah, baru kemudian pada tanggal 10 Idul Adha. Jadi demikianlah hari raya Islam adalah buah dari kemenangan dari ibadah-ibadah yang luar biasa. Dan kemudian hari raya tersebut dibuka juga dengan ibadah. Di pagi hari kaum muslimin berkumpul kemudian melaksanakan salat di waktu duha, ya, salat Id, baik salat Idul Fitr ataupun salat Idul Adha. Ini berbeda dengan perayaan-perayaan yang lain yang tidak syar'i. Adapun perayaan yang syar'i yang tahunan hanya dua, Idul Fitr dan Idul Adha. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam lama qadim ke kota Madinah, Rasulullah mendapati penduduk kota Madinah lahum yaumani yal'abuna fihima. Ada dua hari mereka khususkan untuk bermain-main di situ. Bermain-main di dua hari tersebut. Maka Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya qad abdalakum kepada Nabi. Umar berkata, "Ya Rasulullah, ibta' hadhihi." Ya Rasulullah, belilah baju ini. Tajammal biha. Berhiaslah engkau dengan baju ini lil Eid wal wufud. Dalam rangka untuk Eid dan dalam rangka untuk menyambut tamu, ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Innama hadhihi libasu man la khalaqa lahu." Ini baju bagi orang yang tidak dapat bagian di akhirat. Maksudnya karena kita kaum muslimin diharamkan di dunia untuk memakai baju terbuat dari kain sutra. Kata Nabi SAW, libasu ahlil jannah, ya. Ini hanya dipakai oleh penghuni surga. Adapun orang-orang kufar, mereka memakai baju-baju seperti itu, ya. Tetapi orang Islam tidak boleh pakai, laki-laki tidak boleh pakai baju sutra. Tapi yang jadi perhatian kita yaitu Umar, ya, sengaja memilih baju yang bagus bahkan terbuat dari sutra untuk diberikan kepada Nabi SAW agar Nabi membeli, dan dia berkata, "Tajammal biha lil Eid wal wufud." Ya Rasulullah, berhiaslah dengan baju ini untuk lebaran dan juga untuk menjamu para tamu. Dan ini dalil bahwasanya lebaran
dan menjamu tamu, hendaknya kita pakai pakaian yang bagus ya. Di antara bentuk senang-senang hari lebaran memakai baju yang bagus, pakai minyak wangi, dan di antara bentuk memuliakan tamu adalah kita pakai baju yang bagus ya. Bukan tamu datang kita pakai kaos oblong kemudian robek kanan robek kiri, enggak, kita jamu tamu dengan pakaian yang bagus menunjukkan kita menghormatinya ya. Karenanya memakai pakaian yang bagus adalah suatu hal yang sudah ma'ruf diketahui oleh para sahabat ya, untuk Idul Fitri, Idul Adha, dan juga untuk menjamu tamu ya. Oleh karenanya Malik rahimahullah pernah berkata, atau Al-Mughni Ibnu Qudamah ya berkata, hadza yadullu ala anna tajammul indahum fi hadhil mawadhi' kana masyhuran. Ini dalil bahwasanya berhias dalam kondisi-kondisi seperti ini, lebaran, menjamu tamu, adalah perkara yang masyhur di antara mereka. Ya, Imam Malik pernah berkata, sami'tu ahlal ilmi yastahibbuna at-tayyib waz-zina fi kulli Eid. Bahwasanya kata Imam Malik, aku mendengar para ulama mereka menyukai memakai minyak wangi dan berhias setiap hari lebaran ya. Taib. Kemudian di antara yang disunahkan juga menyambut lebaran adalah mandi ketika hari lebaran sebelum pergi menuju lapangan untuk salat. Dari Nafi' beliau berkata, anna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu kana yaktasilu yaumal fitri qabla an yakdua ilal musalla. Adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mandi pada hari raya Idul Fitri sebelum beliau keluar menuju ke musalla, ke lapangan untuk salat Id ya. Kemudian juga diriwayatkan dari Sa'id bin Musayyib, dari sahabat Ibnu Umar, sekarang Sa'id bin Musayyib seorang tabi'in, dia pernah berkata, sunnatul fitr thalathun, bahwasanya sunnah yang berkaitan dengan Idul Fitri ada 3. Al-masyu ilal musalli, berjalan menuju lapangan, al-akal qabla al-khuruj, makan sebelum keluar menuju lapangan untuk salat, wal iktisal, dan juga mandi sebelum pergi untuk salat. Kemudian di antara hal yang berkaitan dengan Idul Fitr, yaitu dilarang untuk berpuasa pada hari lebaran. Ini suatu perkara yang ma'ruf, tidak boleh kita berpuasa dari lebaran baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la shauma fi yaumain al-fitri wal adha, tidak ada puasa pada 2 hari lebaran, yaitu lebaran Idul Fitri dan lebaran Idul Adha ya. Dan ini perkara yang ijma' disepakati oleh para ulama, sebagaimana disebutkan oleh Nawawi, waqad ajma'al ulama ala tahrimi shaumi hadainil yaumaini bi kulli hal ya, sawa'un shamahuma an nadrin aw tatawwu'in aw kafaratin aw ghairi dzalik. Para ulama telah sepakat haram untuk berpuasa pada 2 hari ini, yaitu hari lebaran Idul Fitri, Idul Adha. Puasa model apapun tidak boleh. Apakah puasa nazar tidak boleh dilakukan pada hari Idul Fitri, Idul Adha? Puasa sunnah juga tidak boleh, puasa kafarah juga tidak boleh, puasa apapun tidak boleh. Hukumnya adalah haram ya. Kemudian di antara sunnah berkaitan dengan Idul Fitr adalah menyegerakan makan sebelum berangkat menuju salat Id ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kula tamaratin wa ya'kuluhunna witran. Kata Anas radhiyallahu anhu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah keluar untuk salat Id sampai beliau makan beberapa butir korma, dan beliau makan ganjil ya. 1 boleh, 3 boleh, 7 boleh ya. 31 juga boleh ya. Ganjil, yang penting ganjil ya. Intinya ini sunnah. Kita makan dulu sebelum kita berangkat ya. Demikian dalam hadis Abdullah bin Buraidah dari ayahnya Buraidah, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju yaumal fitri hatta yat'am. Adalah Rasulullah SAW tidak keluar untuk salat Idul Fitri sampai beliau makan dulu. Wala yat'amu yaumal adha hatta yusalliya. Sebaliknya kalau Idul Adha, Rasulullah SAW tidak makan dulu tapi salat dulu. Ya, dengan harapan setelah sholat segera menyembelih hewan korban, kemudian makan dari hewan korban tersebut. Ini bedanya antara
Idul Fitri, Idul Adha berkaitan dengan makan. Kalau Idul Fitri makan dulu, hikmahnya apa? Untuk menunjukkan sekarang sudah tidak ada puasa. Dan jangan sampai orang menyangka tidak boleh makan kecuali setelah sholat. Ini hari tidak ada puasa. Maka makan dulu menunjukkan ini hari berbuka. Hari berbuka ya. Hari berbuka, makanya disebut dengan Idul Fitr, yaitu hari berbuka. Sudah tidak ada Ramadan lagi, sekarang hari berbuka. Maka dibuka sebelum berangkat, makan dulu. Untuk menunjukkan ini bukan hari puasa lagi. Makanya Rasulullah SAW mengatakan sumu li ru'yatikum wa aftiru li ru'yatikum. Berpuasalah dengan melihat hilal dan berbukalah dengan melihat hilal. Hari Idul Fitri artinya hari berbuka. Idul Fitr artinya hari berbuka. Makanya dianjurkan untuk makan dulu sebelum berangkat. Lain halnya dengan Idul Adha. Idul Adha dianjurkan makannya nanti aja. Tidak wajib tapi boleh makan, tapi dianjurkan agar seorang segera sholat Id, Idul Adha, kemudian segera menyembelih. Kemudian dia makan dari hasil sembelihannya ya. Oleh karenanya Idul Fitri dia disukai untuk sholat agak diakhirkan agar orang-orang yang belum bayar zakat sempat bayar dulu, karena waktu terakhir bayar zakat Al-Fitr adalah sebelum sholat. Sebelum sholat dikerjakan masih boleh bayar zakat. Orang-orang yang mungkin lupa, mungkin apa, ada halangan, dia bisa bayar sebelum sholat, sehingga tidak mengapa ditunda sebentar. Lain halnya dengan Idul Adha. Idul Adha disegerakan sholat Id. Kenapa? Karena habis sholat ada kegiatan nyembelih. Ada kegiatan nyembelih. Kalau sholatnya ditunda, nyembelihnya tertunda, kapan mau makan? Makanya kelamaan kalau mau makan dari hasil sembelihan. Belum sapinya kabur sana sini, belum kambingnya, belum masaknya lama ya. Bisa-bisa makan jam 10, bisa makan jam 11 ya. Keburu lapar ya. Tidak apa-apa, kalau sudah keburu lapar, muqaddimah dengan tahu isi juga boleh, enggak ada masalah. Tapi maksud saya, kalau Idul Fitr disunahkan kita makan terlebih dahulu. Dan Rasulullah SAW disebutkan wa ya'kulna witran. Rasulullah SAW makan korma dengan jumlah ganjil sebagai isyarat tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara nama Allah adalah witr. Innallaha witrun yuhibbul witr. Allah adalah ganjil dan suka dengan bilangan yang ganjil. Maksudnya Allah dengan ganjil ini mengingatkan kita kepada keesaan Allah, bahwasanya Allah esa, ganjil, tidak butuh dengan pasangan, dan Allah Maha Esa dalam segala hal. Jadi tadi dengan kita makan pagi-pagi sebelum sholat untuk menandakan bahwasanya sekarang hari berbuka, tidak perlu menunggu sholat dulu baru makan. Sekarang sudah boleh makan. Kalau tidak ada korma, silakan makan yang lain. Kalau tidak ada korma, qadarullah korma tidak ada, maka bisa tadi makan yang lain ya. Opor kayak tahu isi kayak apa kayak, yang penting kita tunjukkan bahwasanya kita sudah berbuka. Bukan ganjil maksudnya 3 piring, enggak ya. Pokoknya makan secukupnya, baru kemudian pergi salat Id ya. Nanti Bang Pitung salah paham, dipikir ganjil 3 piring atau 7 piring ya, enggak. Baik. Kemudian di antara sunnah mengenai Idul Fitr adalah salat Id di musalla. Di musalla lapangan terbuka bil khala. Ini sunnah selalu dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi di Madinah. Padahal kita tahu di salat di Masjid Nabawi pahalanya berlipat ganda, 1000 kali lipat. Tapi untuk salat Id Nabi sengaja meninggalkan Masjid Nabawi untuk berkumpul di lapangan. Di antara hikmahnya, kaum muslimin bisa berkumpul diimami oleh seorang imam, dan itu saatnya syiar. Begitu hebat ketika orang berkumpul di suatu lapangan dengan jumlah yang banyak, menunjukkan syiarnya Islam ya. Dan saya dapati ketika saya di Papua, saya ingat saya masih di Papua dulu, salat Id cuma 2 tempat ya. 2 tempat, satunya lapangan taman remaja, satunya lapangan hoki ya. Karena memang kalau satu tempat saja enggak cukup, tapi itu rame, orang dari mana-mana datang ke 2 lapangan tersebut. Enggak tahu sekarang, itu zaman saya waktu masih kecil ya. Orang rame banget, apalagi waktu itu kita tinggal selain bukan cuma orang muslim saja, non muslim juga banyak. Maka itu syiar menunjukkan bagaimana semangatnya orang Islam untuk beribadah, persatuan di antara mereka. Maka waktu itu cuma di 2 tempat, seingat saya ya, maka rame-rame orang. Tapi sekarang saya enggak tahu dengan jumlah penduduk yang semakin banyak ya. Dan ini sunnah masih dikerjakan di banyak tempat ya. Saya juga dengar seperti di Saudi
teman-teman yang tinggal di Yambo itu masih provinsi Madinah tapi kota yang lain, ketika sholat id maka mereka berkumpul satu tempat. Pemerintah menyediakan satu tempat, orang datang dari jauh-jauh, yang ada yang naik onta, ada yang ini. Jadi benar-benar heboh ketika sholat. Itu di antara hikmahnya kenapa di lapangan tidak di masjid, untuk menunjukkan syiar yang luar biasa ya. Namun sholat di masjid boleh, akan tapi yang terbaik adalah sholat di lapangan, sholat di lapangan. Saya tidak tahu di Jakarta ini, kalau seandainya pemerintah ada yang bisa kasih usulan kepada pemerintah, misalnya membuat ada lapangan besar yang untuk bisa berkumpul. Tapi saya rasa di Jakarta sulit ya, orang terlalu banyak, manusia terlalu banyak, lapangan sedikit ya. Tapi seandainya ada lokasi seperti itu sehingga dari mana-mana orang berdatangan ke arah lapangan tersebut, ini sangat indah. Dan ini yang dituntut dalam syariat, bahwasanya Id adalah hari berkumpulnya kaum muslimin dan juga syiar tentang Islam. Makanya Rasulullah SAW menyuruh ibu-ibu juga keluar, bahkan wanita haid juga suruh ikut. Tidak lain untuk melihat keramaian ya, keramaian. Saya bacakan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala kana Rasulullah sallallahu yakhruju yaumal fitri wal adha ilal musalla. Adalah Rasulullah SAW keluar ketika sholat Idul Fitri, Idul Adha menuju musalla. Musalla maksudnya tanah lapang, bukan musalla istilah kita ya, bukan ya. Musalla maksudnya tanah lapang terbuka. Fa awwalu syai'in yabda'u bihi shalat thumma yansarifu. Yang pertama Rasulullah kerjakan adalah salat. Kemudian beliau selesai salat, fayaqumu muqabilun nas, kemudian Rasulullah SAW menghadap orang-orang, kemudian wan nasu julusun fi ala sufim, orang-orang duduk di saf-saf mereka, faya'idhuhum, maka beliau pun berkhutbah memberi nasihat kepada kaum muslimin. Ya. Demikian juga dalam hadis Ibnu Umar, anna Rasulullah sallallahu kana yaqdu ilal musalla yaumal kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqdu ilal musalla fi yaumil id. Rasulullah sallallahu ketika hari Id beliau keluar menuju ke lapangan ya. Beliau keluar menuju ke lapangan. Ini dalil bahwasanya salat disunahkan adalah di lapangan. Kalau Allah mengatakan kecuali di Mekah maka dianjurkan di Masjidil Haram. Hal ini karena di Mekah Masjidil Haram diliputi dengan gunung-gunung, tidak mudah bagi mereka untuk menemukan lapangan terbuka yang luas. Artinya kondisi tidak kondusif sehingga para ulama mengatakan untuk di Mekah maka orang-orang sholat di Masjidil Haram. Lain halnya di Madinah banyak lapangan terbuka. Ya, sehingga Nabi SAW kalau sholat id beliau keluar. Kalau tidak salah tempat sholat id di lokasi Masjid Al-Ghamamah sekarang, kalau saya tidak salah ingat ya, di masjid kalau saya tidak salah ingat dahulu orang sholat id di lokasi Masjid Al-Ghamamah. Namun praktek yang sekarang terjadi di kota Madinah, orang sholat id di Masjid Nabawi ya, karena jumlah penduduk yang semakin banyak ya, kemudian Masjid Nabawi yang begitu semakin luas. Masjid Nabawi dengan pagarnya itu adalah dulu kota Madinah. Kata para ulama dahulu, para ahli sejarah, mereka mengatakan Masjid Nabawi dengan yang luas sekarang dengan pagarnya itulah dulu kota Madinah. Kalau keluar pagar keluar kota Madinah. Ya. Artinya dulu kotanya kecil ya. Sekarang sudah sangat luas, luar biasa. Maka tidak ada lapangan yang sangat kondusif untuk sholat sekarang di kota Madinah seperti di Masjid Nabawi ya. Oleh karenanya di Madinah beberapa masjid ditunjuk oleh pemerintah, sholat id cuma di situ. Ya, karena tidak bisa ada lapangan yang luas, maka pemerintah menunjuk beberapa masjid yang dilakukan sholat id. Tidak semua masjid sholat id, sehingga tadi persatuan kaum muslimin benar-benar nampak. Ini memang tidak mau harus diurus oleh penguasa. Ya. Nah yang terjadi kita sekarang di tanah air tercinta ini, bahwasanya terutama di Jakarta masing-masing sholat id ya. Astra bikin sholat id tidak Bang Pitung? Hah? Kenapa Bang Pitung? Tahun ini tidak berhubungan dengan pandemi. Oh pandemi ya, tidak sholat id ya. Biasanya bikin. Terus masjid belakang juga bikin kan? Semua masjid. makanya sekarang ini orang sholat id masing-masing masjid. Dan ini tidak sesuai dengan tujuan Nabi keluar ke lapangan ya. Tapi ini tidak mungkin bisa dikerjakan sunnah ini kecuali dengan kerjasama dengan pemerintah ya.
kecuali dengan pemerintah. Maka kalau di satu hari, di kemudian hari kita bisa memberikan masukan pemerintah, kalau memang ada lapangan ya, meskipun harus misalnya di lokasi yang besar, orang bisa sholat di situ, persatuan kaum muslimin, maka itu sangat baik. Kalau tidak mungkin kan satu Jakarta, ditunjuklah beberapa lokasi seperti dilakukan oleh sebagian daerah, beberapa lokasi yang di situ kaum muslimin suruh kumpul situ. Dengan demikian akan nampak syiar ya. Qadarullah, salat di masjid masing-masing juga sah. Cuma tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Praktek di sebagian masjid ini saya masih juga tanda tanya ya. Seperti mungkin akan kita praktekkan juga di masjid kita ya. Ketika kita sholat, karena sunnahnya di lapangan, akhirnya sholatnya di luar masjid, tapi masih di pelataran masjid. Apakah perlu? Mending dalam masjid sekalian ya. Karena tujuannya bukan masalah di lapangan, tapi maksudnya lapangan tertentu untuk ngumpulin masyarakat. Bukan ada masjid, kita sholat di pinggir masjid. Ini juga tetap tidak sesuai sunnah. Sunnahnya bukan itu maksudnya. Sunnahnya bukan di tempat parkir masjid, bukan. Tapi sunnah sholat di lapangan terbuka yang orang semua bisa datang menghadiri ya. Ala kulli hal, kalau memang tidak bisa dikerjakan sebagaimana yang kita harapkan, mudah-mudahan suatu saat akan ada dikerjakan sunnah tersebut ya, maka sekarang mungkin dikerjakan masing-masing di masing-masing masjid, karena menemukan lapangan yang kondusif sekarang mungkin tidak mudah, kecuali dengan kerjasama dengan penguasa. Ini mohon maaf, mungkin ada suara ondel-ondel masuk, saya lagi di masjid tapi ada suara ondel-ondel, mudah-mudahan ya, dimaklumi, jangan disangka saya lagi nyetel ondel-ondel di sini. Qadarullah ya. Lagi ramai, mungkin mau lebaran mereka muter ondel-ondel ya. Taib, kemudian di antara sunnah adalah semua wanita disuruh Nabi untuk keluar mengikuti salat Id ya. Dari Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha qalat, dari Ummu Atiyah beliau berkata, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nukhrijahunna fil fitr wal adha. Rasulullah SAW menyuruh kami untuk mengeluarkan para wanita untuk salat Id dan Idul Fitri maupun Idul Adha. Mereka itu siapa yang disuruh untuk dikeluarkan? Al-awatiq wal huyyat wa dhawatil khudur. Al-awatiq adalah al-banat al-abkar al-balighat wal muqarribat lil bulugh. Al-awatiq yaitu wanita-wanita remaja yang sudah balik atau menjelang balik. Sudah balik atau menjelang balik, wanita remaja, ya gadis-gadis kalau bahasa kita. Gadis-gadis yang biasanya di rumah suruh keluar untuk meramaikan acara salat Id. Kemudian wal huyyad, bahkan wanita-wanita haid yang sedang haid pun disuruh keluar oleh Nabi SAW untuk ikut serta pergi ke lapangan untuk menyertai salat Id. Demikian juga wa dhawatil khudur. Dhawatil khudur ay sawahibatis sutur, yaitu wanita-wanita yang dipingit, yang mungkin dipersiapkan untuk menikah atau apa, dipingit, maka ini juga disuruh keluar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ini disuruh untuk dikeluarkan. Oleh karenanya khilaf di kalangan para ulama, apakah wanita-wanita ini yang hukum asalnya mereka di rumah, yang Allah berfirman waqarna fi buyutikunna, hendaknya kalian menetap di rumah, disuruh keluar, mengeluarkan mereka untuk hadir salat Id ini, apakah dalam kondisi haid atau tidak, gadis atau tua, semuanya suruh keluar, ini hukumnya wajib ataukah sunnah? Ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama memandang bahwasanya hukum mengeluarkan mereka untuk ikut serta dalam salat Id adalah hukumnya wajib. Dan inilah pendapat yang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah condong pada pendapat ini. Ya, dalam ikhtiaratnya dia condong pada pendapat bahwasanya menyuruh anak-anak wanita, gadis-gadis keluar ke lapangan hukumnya wajib. Dan juga diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, haqqun ala kulli dhati nitaqin al-khuruj ila al-Id. Itu wajib bagi setiap wanita untuk keluar menuju salat Id. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya dengan sanad yang sahih. Paling tidak kita berusaha menjalankan sunnah. Sebagaimana tadi disebutkan, amarna Rasulullah SAW an nukhrijahunna, kami diperintahkan untuk mengeluarkan wanita-wanita ini dalam salat Idul Fitri Idul Adha ke lapangan, al-awatiq wal huyyad wa dhawatil khudur, yaitu para gadis-gadis, wanita yang sedang haid dan juga wanita yang sedang dipingit suruh keluar.
Fa ammal huyyadu fayatazilna as-salata wa yashhadna al-khair. Adapun wanita-wanita haid maka mereka tidak salat, tapi mereka menghadiri kebaikan di situ, keberkahan hari tersebut. Wa da'watal muslimin, mereka menghadiri kebaikan situ, ya. Ada yang mengatakan mereka dapat pahala salat juga meskipun mereka tidak salat. Paling tidak mereka mendapatkan dakwah kaum muslimin, orang-orang berdoa, mereka ikut hadir, ikut mengaminkan, mereka dapat keberkahan, ya. Qultu ya Rasulullah, kata Ummu Atiyah, ya Rasulullah, ihdana la yakunu laha jilbab. Salah seorang dari kami enggak ada jilbab ya Rasulullah, bagaimana mau keluar? Rasulullah tidak bilang ya sudah kalau enggak ada jilbab tinggal, tapi Rasulullah tetap, masuk bahasa kita, tetap tegas menyuruh tetap keluar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, litulbisha ukhtuha min jilbabiha. Hendaknya saudaranya kasih pinjam jilbabnya. Ini menunjukkan Nabi serius menyuruh mereka untuk keluar. Nah, kalau kita pertanyaan ini enggak ada, ya Rasulullah enggak ada jilbab, enggak ada. Ini zaman sekarang orang semua punya jilbab banyak ya. Ini kita bicara zaman dahulu. Orang-orang dulu hidup susah. Mereka mungkin enggak punya baju terbatas, jilbab terbatas. Itu pun yang tidak punya jilbab Rasulullah SAW suruh pinjamkan. Ini dalil bahwasanya Rasulullah SAW menyuruh wanita untuk hadir, ya. Bahkan kata para ulama ini mencakup seluruh model wanita, termasuk wanita yang zawatul hayat. Zawatul hayat itu maksudnya wanita yang terkenal cantik, ya. Tetap semuanya keluar, tapi tentu bukan untuk berhias kemudian pakai spidol di mukanya, enggak. Tetap aja keluar dengan biasa, bukan untuk berhias sebenarnya macak kemudian pamer kecantikan, tidak. Keluar seperti biasa salat, ya, untuk salat, ya. Wanita berhias hanya untuk suaminya, bukan untuk lelaki lain, ya. Maka dianjurkan para wanita untuk keluar. Jadi jangan lupa para suami, ya, jangan lupa istri bawa pergi ikut ke musholla, anak-anak semuanya, anak-anak gadis semuanya keluar. Karena ini sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara sunnah yang hendaknya diperhatikan ketika lebaran adalah berjalan menuju musholla, berjalan menuju lokasi salat, ya, bukan naik kendaraan. Bukan naik kendaraan. An Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, qala kana Rasulullah sallam yakhruju ila al-Aid masyian wa yarji'u masyian. Ada hadis riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang hasan atau sahih. Adalah Rasulullah SAW kalau sholat Id beliau pergi ke lokasi Id dengan berjalan kaki dan pulang juga dengan berjalan kaki. Pergi dengan berjalan kaki dan pulang juga dengan berjalan kaki. Karena memang dekat, tidak terlalu jauh. Kalau kita bilang tadi lokasinya Nabi tinggal di dekat di Masjid Nabawi, dekat Masjid Nabawi, kemudian tempat sholat di Masjidil Ghamamah cuma ratusan meter, enggak sampai sekilo, ya, ratusan meter. Sudah sampai ke lokasi. Mungkin 200 meter, 300 meter, ya. Artinya enggak terlalu jauh, ya. Wa an Ali bin Abi Thalib, demikian juga dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala minas sunnah, di antara sunnah, an takhruja ila al-Aidi masyian, adalah kau pergi menuju lokasi salat dengan berjalan kaki. Wa an ta'kula syai'an qabla an takhruj, dan kau makan sesuatu sebelum kau keluar. Oleh karenanya para ulama mengatakan bahwasanya inilah sunnahnya. Abu Isa At-Tirmidzi berkata, wal amalu ala hadzal hadits inda aktsari ahli ilmi. Mayoritas ulama berpendapat dengan konsekuensi dari hadis ini. Yastahibbuna an yakhruja ar-rajulu ila al-id masyian. Para ulama memandang disunnahkan, disukai seorang keluar menuju salat dengan berjalan kaki. Wa yustahabba alla yarkab, dan disunnahkan tidak naik kendaraan. Illa min udhrin, kecuali kalau ada uzur. Ada uzur, contohnya lokasi salat terlalu jauh, enggak ada masalah naik apa? Kendaraan. Atau dalam kondisi sakit, tidak mengapa naik kendaraan, ya. Dan ini dipraktikkan juga oleh sahabat. Kata Ibnu Umar demikian, wa kana Ibnu Umar yakhruju ila al-Aid masyian wa ya'udu masyian. Ibnu Umar pergi jalan kaki, balik juga jalan kaki, ya. Nah, kalau lokasi salat Id cuma 300 meter, 400 meter, 500 meter, sekilo, usahakan kerjakan sunnah, ya, pergi jalan kaki meskipun apa? Sekilo. Tapi kalau sudah 5 kilo, ya naik kendaraan. Ya, tapi maksud saya selama itu masih terjangkau, seorang berusaha jalan kaki, dan itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara sunnah juga yang berkaitan dengan hari Lebaran adalah mengambil jalan yang berbeda antara pergi dan pulang.
mengambil jalan yang berbeda antara pergi dan pulang. An Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, qala, dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumu 'idin khalafa at-tariq. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau hari lebaran beliau merubah lokasi jalan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Wa an Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha yaumal 'id fi tariqin thumma raja'a fi tariqin akhar. Kata Ibnu Umar adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau hari lebaran beliau pergi dengan lewat satu jalan dan pulang lewat jalan yang lain. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih. Ya. Apa hikmahnya pergi jalan lain, pulang jalan lain? Ya. Rasulullah tidak jelaskan apa hikmahnya. Namun para ulama berusaha mencari hikmah-hikmah di balik sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Nabi sengaja. Dan ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW selalu demikian. Karena Jabir mengatakan kanan Nabi, dan itu salah satu isyarat akan kebiasaan Nabi. Dan kita tahu Nabi salat Id berulang-ulang di kota Madinah. Berulang-ulang Nabi salat Id, mungkin ada lebih dari 5 kali, wallahu alam bisawab. Dan selalu Rasulullah SAW pergi dari satu jalan dan pulang jalan yang lain. Berarti bukan tidak sengaja, memang Rasulullah sengaja untuk lewat jalan pergi yang berbeda dengan jalan pulang. Nah, apa hikmahnya? Ibnu Qayyim kita bacakan dalam Zadul Ma'ad, dia berkata, wa kana sallallahu alaihi wasallam yukhalifu at-tariq yaumal Id. Rasulullah SAW ketika dalam hari Id dia pergi jalan dengan jalan pulang yang berbeda. Fayadhhabu fi tariq wa yarji'u fi tariq. Pergi jalan lewat jalan yang satu, pulang lewat jalan yang lain. Faqila, apa hikmahnya? Ada yang mengatakan liyusallima ala ahli tariqain. Nabi ingin mengucapkan salam bagi dua jalan tersebut. Di sini dia ingin ketemu orang-orang, salam mereka, pulang lewat jalan lain ketemu orang yang lain lagi, sehingga Nabi ingin beri salam kepada mereka semuanya. Ini pendapat. Ada yang mengatakan hikmahnya demikian. Kemudian ada yang mengatakan waqila liyanala barakatahu al-fariqan, agar dua orang yang satu jalan ini sama-sama mendapatkan keberkahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada yang mengatakan liyaqdiya hajatan man lahu hajatun minhuma. Atau Nabi ingin mengecek orang-orang kalau ada yang perlu keperluan, Nabi tolong lewat sini sudah aman, Nabi pulang lewat jalan ini, siapa tahu ketemu orang yang punya keperluan. Sehingga Nabi bisa membantu orang-orang yang tinggal di jalan ini dan membantu orang yang tinggal di jalan yang lain. Wa qila liyudhhir sya'airul Islam fi sa'iril fijaj wa turuq. Ada yang mengatakan untuk menampakkan syiar Islam di setiap jalan-jalan, sehingga Rasulullah sengaja untuk syiar rame-ramean, ya memang sengaja untuk rame-ramean. Wa qila liyughidha al-munafiqin bi ru'yatihim izzatal Islam wa ahlahu wa qiyam sya'airihi. Ada yang mengatakan untuk bikin jengkel orang-orang munafik karena melihat bagaimana syiar Islam yang begitu rame, banyaknya kaum muslimin, syiar kaum muslimin bikin jengkel orang-orang munafik. Wa qila likathrati syahadatil biqa. Dan ada yang mengatakan untuk memperbanyak persaksian bumi pada hari kiamat kala, fa inna dhahiba ilal masjidi wal musalla ihda khutuwataihi tarfa'u darajatan wal ukhra tahuttu khati'atan hatta yarji ila manzilihi. Ya. Jadi ada yang mengatakan karena banyak yang menyaksikan bumi yang kita lewati pergi beda dengan bumi yang kita lewati ketika kita pulang, ya. Sehingga setiap langkah kaki mengangkat derajat, menghilangkan dosa di bumi ini demikian, bumi yang lain juga demikian, ya. Dan di antara firman Allah Subhanahu wa taala, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari kiamat kelak bumi akan mengabarkan tentang kabar-kabarnya. Di antara kabar-kabar yang akan dia kabarkan adalah tentang orang-orang yang beribadah di atasnya. Kalau semakin banyak tempat pergi lewat jalan, pulang lewat jalan lain, maka akan banyak saksi pada hari kiamat kelak. Wa qila wa huwal asah, dan dikatakan dan yang paling benar adalah innahu lidzalika kullihi. Hikmahnya adalah untuk semua yang tadi kita sebutkan. Hikmahnya kenapa Nabi merubah jalan untuk semua yang tadi, hikmah-hikmah yang telah kita sebutkan, ya. Tapi di antara sunnah pada hari lebaran adalah bertakbir. Untuk Idul Fitr, takbirnya dimulai dari malam lebaran, dari terbenam matahari. Allah berfirman, "Walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Ya. Agar kalian bertakbir, ya, setelah Ramadan selesai, kalian disuruh bertakbir, ya, atas apa hidayah yang Allah berikan kepada kalian, bersyukur diberi hidayah, bisa puasa, bisa mengisi hari-hari puasa, hari Ramadan,
bisa sholat malam, bisa bersedekah, banyak hal yang disyukuri, sehingga bertakbir begitu matahari tenggelam di malam takbiran atau malam lebaran, malam Idul Fitr, maka dianjurkan untuk bertakbir. Sampai kapan? Maka ada khilaf, ada yang mengatakan sampai imam naik mimbar, ada yang mengatakan sampai imam mulai khutbah, ada yang sampai imam selesai sholat, ada yang mengatakan sampai imam selesai khutbah. Tapi intinya itulah waktu bertakbir di malam Idul Fitri, bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd, dan berulang-ulang, diperbanyak ya, boleh di masjid-masjid, kemudian dipakai pengeras suara karena ini adalah hari lebaran ya. Kemudian juga di pagi hari ketika keluar menuju lapangan bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya bertakbir sampai imam datang, menunggu imam datang duduk bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd, sampai imam naik mimbar ya. Kemudian imam salat maka berhenti. Ada pendapat mengatakan sampai imam selesai salat, dan mengatakan sampai imam selesai khutbah. Tapi intinya disunahkan untuk bertakbir, dan ini hendaknya kita hidupkan sunnah ini, karena sebagian orang keluar dari rumah menuju lapangan diam-diam aja ya, diam-diam saja. Jangan, kita berusaha takbir, masing-masing takbir sendiri-sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Mulai malam ya, sisihkan waktu untuk apa? Bertakbir. Laki-laki, perempuan semuanya bertakbir ya. Adapun lafal takbir maka bebas, boleh Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, boleh gitu terus. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, dari lafal khusus dari Nabi tidak datang dalam hadis yang sahih. Jelas Nabi bertakbir, cuma tidak diriwayatkan sampai kepada kita dengan sanad yang sahih dari Nabi SAW. Yang ada dari sahabat, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dengan dua cara. Yang pertama dengan menjadikan takbir dua kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Dalam riwayat yang lain 3 kali ya, 3 kali dengan sanad yang sama, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbarnya 3 kali, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Boleh 2, boleh 3, enggak jadi masalah. Ibnu Abbas takbirnya beda, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd, Allahu akbar wa ajal, Allahu akbar ala ma hadana. Boleh juga ya, bebas, silakan bertakbir. Allahu akbar walillahil hamd, Allahu akbar wa ajal, Allahu akbar ala ma hadana. Boleh. Kemudian juga seorang dibolehkan untuk mengucapkan tahniah selamat lebaran ya. Paling terbaik adalah sebagaimana disebutkan oleh para sahabat, kalau mereka ketemu setelah salat Id, mereka berkata taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima dari kami amalan-amalan ibadah kami dan dari kalian pula, dan inilah doa yang terbaik ya. Sisanya bebas, kita mau pakai bahasa apa, intinya kita mengucapkan selamat lebaran, menumbuhkan kasih sayang di antara kaum muslimin. Tapi jangan lupa sertakan taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Dan ini adalah hal yang bebas, masing-masing daerah memiliki cara mengekspresikan masing-masing. Yang penting jangan lupa taqabbalallahu minna wa minkum ya. Seperti Indonesia, selamat lebaran, mohon maaf lahir dan batin misalnya ya, itu perkara biasa, enggak jadi masalah, ini tradisi dan itu diperbolehkan. Tidak jadi masalah ya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Apalagi bebas, tapi kalau bisa sertakan taqabbalallahu minna wa minkum ya. Kemudian di antara sunnah ketika hari Id adalah menampakkan kegembiraan. Ini disyaratkan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Fathul Bari, bahwasanya di antara sunnah adalah menampakkan kegembiraan pada hari Idul Adha maupun Idul Fitr. Oleh karenanya ketika orang-orang Habasyah bermain perang-perangan di Masjid Nabawi, Nabi panggil Aisyah untuk nonton. Padahal itu bukan kebiasaan Nabi SAW dan juga bukan kebiasaan Aisyah. Tapi Nabi berkata, li ta'lamal yahud anna fi dinina fushah, agar orang Yahudi tahu bahwasanya dalam agama kita ada kelapangan. Dalam agama kita adalah kelapangan. Makanya boleh bersenang-senang pada hari tersebut. Buat anak-anak merasa bahwasanya kita sedang lebaran.
membuat mereka senang-senang, merasa ini hari lebaran, itu ibadah. Jadi di antara ibadah hari lebaran adalah bersenang-senang. Ya. Jangankan lebaran, ketika hari-hari tasyrik kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu setelah Idul Adha, ayyamu tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillah. Hari tasyrik adalah hari makan dan minum dan hari-hari untuk berzikir kepada Allah. Ya. Jadi kita bikin senang-senang pada hari tersebut, tentunya tidak berbuat kemungkaran selama ada batasnya. Tapi kita boleh senang-senang anak-anak, misalnya kalau kita punya uang belikan baju baru. Kalau enggak ada baju baru ya di laundry biar kasih parfum biar kelihatan baru. Atau apa deh, pokoknya kasih uang kayak buat mereka senang ya. Mungkin ada yang main ini, main anu, ada yang lomba ini, lomba anu, silakan. Ini ekspresi dalam kesenangan boleh-boleh saja, yang penting jangan melakukan hal-hal yang haram. Sampai di ketika itu ada duf berbunyi ditepuk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua budak wanita yang kemudian melantunkan syair-syair tentang yaumul bu'ats, tentang syair-syair kepahlawanan. Nabi memalingkan wajahnya, Nabi tidak mau dengar, tapi Nabi membiarkan. Nabi memalingkan wajahnya, tidak mau dengar, tapi Nabi membiarkan. Artinya ini sampai Abu Bakar mengatakan, mizmar syayatin fi baiti Rasulillah, apakah ada seluruh setan di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi, biarkan wahai Abu Bakar, likulli yaumin likulli qaumin id. Setiap kaum ada idnya. Artinya Rasulullah SAW beri kelapangan. Itu bukan kebiasaan Nabi dan bukan kebiasaan sahabat. Makanya Nabi Abu Bakar mengatakan, apakah ada seluruh setan di rumah Nabi? Artinya di hari-hari lain itu tidak disibukkan dengan hal tersebut. Dan Nabi sendiri memalingkan wajahnya, tapi Nabi bolehkan. Adapun yang Habasyah, Nabi malah panggil Aisyah untuk apa? Untuk nonton. Jadi di antara sunnahlah bersenang-senang pada hari tersebut. Buat anak-anak merasa itu hari lebaran, ya, tanpa berlebihan tentunya. Mau kita kasih duit kayak makan enak, kayak hari ini kita makan enak, tidak seperti biasanya, ya. Jangan hari kemarin sama dengan hari lebaran, ya. Tidak ada bedanya, sama-sama masak tempe goreng, ya. Tidak ada perubahan. Harus ada perubahan hari lebaran. Apakah opor kayak yang biasanya tidak dimasak hari tersebut, atau apa kayak, terserah. Yang penting menunjukkan hari itu adalah hari yang kebahagiaan. Kita kebahagiaan di atas sunnah, kebahagiaan setelah berjuang selama sebulan beribadah kepada Allah, kemudian ditutup dengan kebahagiaan dengan hari lebaran. Kemudian yang terakhir, hati-hati dengan kemungkaran pada hari lebaran, ya. Jangan sampai tatkala hari lebaran kemudian terutama para wanita berhias, kemudian berhias dengan berlebihan, kemudian bertabarruj, ya. Kita lebaran tapi tidak bertabarruj, ya. Bertabarruj kemudian keluar dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya, ya. Bersenang-senang tapi jangan tabarruj, ya. Apalagi nanti ada cipika-cipiki, ya. Ini tidak dianjurkan, pakai baju yang menor, tidak dianjurkan tatkala hari lebaran. Senang-senang bukan dengan cara demikian, ya. Kemudian juga di antara kemungkaran berlebih-lebihan, artinya boros berlebih-lebihan sampai makanan terbuang-buang misalnya, ya. Sampai intinya kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minum jangan berlebih-lebihan. Silakan makan, silakan minum, makan enak tapi jangan sampai boros, ya. Kemudian jangan juga di hari lebaran kemudian mutar-mutar dangdutan misalnya, ya. Dangdutan, nanggap nyanyi dangdut, ini juga tidak diperbolehkan karena musik adalah hukumnya haram, dan memanggil biduan-biduan itu hukumnya haram, ya. Inilah kefasikan, ya. Ini juga tidak diperbolehkan. Kemudian juga jangan juga mengisi dengan acara-acara bid'ah, karena sebagaimana kita dapati ada pernyataan menghidupkan malam lebaran pahalanya sekian. Hadisnya tidak ada, atau hadisnya lemah atau palsu atau tidak ada, saya lupa, tapi itu adalah perbuatan bid'ah. Kita di malam lebaran kita tetap salat malam seperti biasa, ya. Seperti biasa sebelum kita puasa, kita biasa salat malam, maka setelah puasa jangan salat malam ditinggal. Tetap ada salat malam, ada salat witir. Tapi tidak ada ibadah khusus di malam lebaran. Bikin salat khusus malam lebaran, zikir khusus sebagaimana disebut dalam sebagian buku-buku, itu semua tidak ada contohnya. Taib, ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada Bang Pitung dan kawan-kawan.
Allah alam bisawab. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Suaranya. Lagi. Sebentar bang. Sebentar, suaranya belum jelas. Dari sana coba. Hah? Coba begitu. Silakan. Iya. Bang Pitung, suaranya kurang besar ya? Atau TV-nya besar ini juga biar tahu. Ya, mendengar. Oke, sudah. Oke. Ya, pertanyaan pertama dari Kebumen saat ini bagus. Ustadz izin bertanya. Yang bagus pertanyaannya atau Kebumennya, Bang Pitung? Bang Pitung, yang bagus pertanyaannya atau Kebumennya? Dua-duanya ya? Kalau Kebumennya serumpun dengan bahasa saya, Pak. Oh ya, Masya Allah. Oke, pertanyaannya. Yang nampak nggak enak. Masya Allah. Saya bacakan. Dalam kehidupan masyarakat kita, biasanya suatu saat hari raya itu untuk saling berkunjung ke rumah saudara, tetangga dan lingkungan. Bagaimana hukumnya secara syariat? Saya bilang tadi, masing-masing kaum mempunyai ekspresi untuk menunjukkan kebahagiaan mereka. Ya, makanya Nabi tidak melarang orang-orang Madinah untuk bermain-main pada hari tersebut, cuma harinya diganti jadi Idul Fitri, Idul Adha. Ya, disebutkan yaumani yal'abuna fihima. Mereka dulu punya 2 hari yang mereka bermain-main. Yang penting kita bersenang-senang, adapun cara bersenang-senang ekspresinya berbeda-beda. Di Indonesia ada namanya halal bihalal, ada namanya kunjung mengunjung, enggak jadi masalah, itu diperbolehkan. Selama tadi tetap menjaga diri, tidak bermaksiat ya. Kalau kita tahu kita dikunjungi, kita nyambut keluarga, baik keluarga maupun tetangga, yang penting tetap jaga diri, jangan sampai kemudian laki-laki jabat tangan dengan perempuan ya. Jangan sampai perempuan kemudian menyambut dengan bertabarruj, itu tentunya tidak diperbolehkan. Adapun kunjung mengunjung adalah hal yang baik ya. Allah alam bisawab. Oke, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, terkait dengan masalah zakat Idul Fitri. Ini ada pertanyaan dari Depok. Ustaz, bagaimana hukumnya ketika zakat fitrah dibayarkan pada H-8 dari Idul Fitri? Ada pertama, kita mungkin bayarkan kepada masjid, kita bukan sedang bayar tapi kita mentaukilkan. Ini masjid sering buka pengumuman menerima pembayaran zakat fitr. Bukan berarti ketika kita taruh di masjid berarti kita sedang bayar zakat fitr. Tidak, tetapi kita serahkan, nanti kita serahkan pihak masjid, kita mentaukilkan mereka yang belikan dan mereka yang mendistribusikan, dan itu distribusikan 2 hari sebelum Lebaran. 2 hari sebelum Lebaran. Kalau hari ini misalnya kemungkinan Lebaran kapan Bang Pitung? Yang jelas 1 Syawal ya, 1 Syawal. Entah hari apa ya. Tapi tidak ada khilaf 1 Syawal ya. Tapi kemungkinan tanggal 13 Mei. Kalau 13 Mei berarti hari Kamis. Hari Kamis berarti kita sudah Selasa sudah boleh bagi, Selasa boleh bagi, Rabu boleh bagi, terutama malam Lebaran. Dan boleh sebelum, bahkan dianjurkan sebelum sholat. Tapi intinya ini kemudahan. Tapi boleh di start mulai 2 hari sebelum Lebaran. Adapun 8 hari sebelumnya, maka ini tidak, karena tujuan zakat fitr adalah orang-orang pada diri tidak kelaparan. Sehingga kalau hari 8 hari sebelumnya mungkin sudah habis berasnya lebih dahulu. Jadi masalahnya di situ. Ya, diingin sehari 2 hari sebelumnya agar ketika hari Lebaran mereka tidak kelaparan, maka kita berikan menjelang Lebaran. Adapun kalau sebulan sebelumnya kita bagi-bagi, ya bisa jadi berasnya sudah habis. Maka tujuan zakat fitr tersebut tidak kita dapatkan. Tapi tadi pihak masjid membuka pengumuman, orang-orang bayar, mereka ini distribusinya pada hari yang telah ditentukan tadi. Jadi ketika kita taruh uang, kita transfer uang ke masjid, bukan berarti kita sudah bayar zakat fitr, kita belum bayar. Kita sedang mewakilkan kepada pihak masjid untuk membayarkan kita nanti pada hari hanya plus 1 hari plus minus hari sehari atau 2 hari
minus sebelum hari hanya. Wallahu alam bisawab. Baik Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, bagaimana hukumnya sholat id di lapangan? Tetapi di lapangan tersebut terdapat patung pahlawan yang besar di bagian tengah lapangannya. Kalau bisa mencari lapangan yang lain, ya, yang tidak ada patung-patung, ya kalau bisa cari tempat yang lain, ya kita tidak ingin mencampuri kemurnian atau kefitrian hari Idul Fitri dengan simbol-simbol yang tidak disukai oleh agama seperti patung-patung ataupun berhala-berhala disembah atau tidak disembah, ya. Karena Rasulullah SAW menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk menghancurkan patung-patung, ya. Karena tidak dalam Islam dilarang patung-patung tersebut, ya. Jadi berusaha cari lapangan yang tidak ada patung-patung, kecuali kalau kita katakan darurat lain halnya, darurat tidak ada lagi tempat, semua tempat ada begitunya. Tapi kalau misalnya saya tidak tahu di satu daerah tertentu semua lapangan ada patungnya dan itu bisa disalahpahami seakan-akan kita sedang mengagungkan patung, mending kita sholat di masjid yang tidak ada patungnya. Allah alam, saya bilang kalau memang di lapangan tersebut ada banyak patung yang ada terkesan seakan-akan kita mengagungkan patung-patung tersebut, maka sebaiknya tidak usah. Kita ingin jalankan sunnah, tapi ketika sunnah tersebut bertabrakan dengan suatu yang bisa menimbulkan mudarat, mending kita sholat di masjid yang tidak ada patungnya. Wallahu alam bishawab. Ya. Selanjutnya Ustaz, ini pertanyaannya bagus juga dari Nakes Tenaga Kesehatan. Ya. Ustaz izin bertanya, bagaimana bila nakes yang sedang bertugas pada hari Idul Fitri, sementara ia memakai APD level 3, apakah ia tetap boleh melakukan sholat sunnah Idul Fitri sendiri bila masih memiliki? Saya lupa hukumnya, ya. Saya dulu pernah bahas tapi saya lupa apakah boleh seorang sholat id sendiri, ya. Saya lupa. Wallahu alam bisawab, ya. Tapi kalau dia pergi ke lapangan tentu menarik perhatian, ya. Tapi kalau dia bisa pergi ke lapangan pakai pakaian astronot nggak ada masalah. Justru maksudnya luar biasa. Kemudian gini, tapi kalau sholat id sendiri saya tidak tahu, saya lupa hukumnya, ya. Saya lupa hukumnya, ya. Allah alam. Ya. Oke, selanjutnya Ustaz, terkait sholat id tahun ini yang masih dalam kondisi pandemi, apakah sebaiknya sholat masih di rumah masing-masing atau di masjid atau lapangan? Tidak tahu, wallahu alam bisawab, ya. Kalau kan kondisi berubah-ubah, kalau memang kondisi masih dikhawatirkan, kita tidak pernah merasa aman dari namanya Covid, ya. Sebagian negara sudah normal kemudian parah lagi, ya. Saya tidak, masing-masing yang mau sholat id, yang masih khawatir, orang beda-beda, lokasi berbeda-beda. Yang kalau masih merah, ada yang sudah mungkin hijau, ada yang hijau muda, ada hijau tua, ya Allah alam. Tapi intinya yang pun melaksanakan sholat id hendaknya tetap protokol kesehatan, ya. Kita ingin menjalankan sunnah, namun kita juga tidak ingin menjadi sebab timbulnya kemudaratan, ya. Jangan sampai kalau kita semangat sunnah akhirnya kita tidak protokol kesehatan, kemudian muncul gelombang baru sebagaimana terjadi di sebagian negara. Di antara sebabnya adalah kita, ya. Maka jangan sampai demikian, ya. Artinya tetap saja kita berusaha protokol kesehatan. Yang masih khawatir, masih takut, orang beda-beda. Silakan sholat di rumah sebagaimana dikerjakan pada tahun lalu, ya. Sebagaimana dikerjakan seperti tahun lalu. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan terakhir, Ustaz. Ya. Pertanyaan terakhir dari Lampung ini. Sebetulnya tadi sudah disindir sedikit oleh Ustaz, tapi ini kayaknya perlu penegasan. Ustaz, dalam lebaran biasanya identik dengan salam-salaman, Ustaz. Dan banyak masyarakat yang belum paham tentang hukum bersalaman dengan lawan jenis. Bagaimana supaya kami para akhwat bisa istiqomah untuk tidak bersalaman dengan lawan jenis, termasuk dengan saudara dekat yang bermakhluk, Ustaz? Mohon arahannya, mohon saran. Ya, seperti sepupu memang sangat dekat sehingga disangka boleh berpegangan, bersentuhan, ya. Padahal sepupu adalah bukan mahram. Dia harus mulai seperti dia narik tangan begini, dia menjauh misalnya, ya. Atau gini, gitu aja, ya gitu aja, ya assalamualaikum, ya assalamualaikum, gini. Pokoknya dia tunjukkan dia tidak mau.
Pernah dulu saya kalau tidak salah dulu waktu masih di Papua, jadi ada orang datang ke rumah terus saya begini, orangnya nyambut, masya Allah. Jadi kita sudah jauh masih. Tapi intinya kalau saya rasa tangan tetap begini, ya gini aja sudah menunjukkan kita penghargaan. Ya, assalamualaikum gitu ya, lebaran, lahir batin ya, lahir batin, maaf gitu. Saya rasa sudah tidak ada masalah ya. Nanti dia ngerti juga. Sekarang ilmu sudah tersebar, Pak. Sudah tersebar. Mau bicara apa itu kok enggak ya, orang semua di internet banyak, suruh browsing apa googling, insyaallah ada apa hukumnya laki-laki menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Ya, sudah bilang aja kamu aja nggak tahu, itu udah banyak di. Iya, pokoknya enggak harus, kita bisa menunjukkan penghormatan tanpa harus bersentuhan, insyaallah ya. Dan jangan pekewo, gara-gara kita pekewo akhirnya nanti nggak enak. Coba aja dulu. Ini orang juga bukan pemarah ke orangnya, insyaallah. Jangan kita seudon sama dia. Insyaallah kita tetap aja baik, ramah, insyaallah lewat aja, nggak ada masalah, insyaallah. Tapi demikian saja pada Bang Pitung dan kawan-kawan semua. Ini sedikit yang saya sampaikan. Semoga kita bisa berlebaran lebih sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.